Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update beberapa berita dulu ya sebelum kita membahas ke analisa teknikalnya Bitcoin gitu ya. Nah, kita update dulu dari crypto market update. Untuk hari ini kita bisa lihat kita sudah menyentuh 2 triliun dolar market cap gitu ya. Jadi ini salah satu momen juga, milestone juga, kita udah kembali ke 2 triliun. Tapi kalau menurut saya mungkin kita akan mengalami koreksi normal dulu lah, mungkin kita kembali ke 1,9 sebelum nantinya kita pump lagi ke atas lagi seperti itu ya. Dan kita lihat dulu dari Bitcoin sendiri sedikit turun ya kalau misalnya kita lihat dari harga sekarang. Jadi dia sudah di level 46.300. Kita lihat apakah nanti beberapa supportnya bisa menahan pergerakan Bitcoin dulu gitu ya. Tapi yang menjadi drive untuk hari ini sebenarnya bukan Bitcoin, bukan Ethereum. Tapi kita bisa lihat dari 24 hour volume ini Solana, Terra Luna. Jadi altcoin nih, Theta bahkan juga naik. Kusama, Avalanche, Chainlink juga udah lama nih. Ada Dogecoin juga, dan Shiba Inu, Polkadot. Jadi banyak koin-koin yang memang belum jalan, jadi sekarang sudah kembali jalan lagi gitu ya. Kita masuk ke berikutnya, yaitu adalah Crypto Fear and Greed Index. Kalau untuk Crypto Fear and Greed Index, untuk hari ini di level 72. Jadi memang lebih greedy sih, tapi kalau prediksi saya mungkin besok kita bisa lihat agak menurun lah, karena memang ada penurunan dan memang kita harus expect dia mungkin ke level balik ke level 60-an gitu ya. Di sini mungkin akan ada waktu di mana kita yang telat atau misalnya mau serok lagi, nah di situ kita baru serok seperti itu ya. Dan untuk ini kita lihat dari historinya juga, sebenarnya bisa kita lihat bahwa kita sudah selama 1 mingguan ini kayak sudah cukup naik juga sih ya, di level 70-an rata-rata sampai bahkan 76 juga. Nah, kita masuk ke dalam berita-beritanya. Berita pertama yang kita bisa bahas yaitu ada Walmart. Walmart 6 crypto product lead to drive digital currency strategy. Jadi ini sebenarnya intinya adalah Walmart ini adalah salah satu supermarket chain yang paling besar di dunia. Memang di Indonesia nggak ada, tapi dia di Amerika, di China, pokoknya di beberapa luar negeri gitu, gede banget gitu ya. Dan ini dia bilang dia mencari untuk digital currency strategy. Jadi dia ada job opening lah gitu ya. Jadi kayak cari lowongan kerjaan juga, dan ini untuk di Arkansas atau nggak di United States atau di Amerika gitu ya. Jadi Walmart Amerika memang menarik sih. Memang kita lihat sendiri kayak Apple ada nyari juga. Jadi perusahaan-perusahaan ini udah transisi nih. Mereka udah lihat, wah ini harus mungkin inovasinya bakal menjadi digital currency. Jadi mereka nyari spesialis di sini gitu ya. Kita masuk ke berikutnya, yaitu adalah Ethereum is more popular than Bitcoin in Singapore. Jadi ini adalah satu survei aja. Jadi intinya adalah di Singapura itu orang-orang lebih membeli Ethereum daripada Bitcoin. Jadi memang mereka berdua, Ethereum dan Bitcoin, sebenarnya serve different purpose sih. Jadi tujuannya beda. Karena Bitcoin itu lebih ke arah store of value, dimana kita buat investasi aja, dia nanti naik sendiri, dan lain-lain. Tapi kalau Ethereum sendiri mungkin lebih ke arah teknologinya, smart contract, lalu dengan smart contract kita bisa menjalankan desentralisasi aplikasi juga gitu ya. Dan ini bisa kita lihat, Ethereum blockchain atau ETH sendiri, dia bilang bahwa sekitar 78% ini nominated Ethereum as a popular cryptocurrency. Lalu ada Bitcoin di posisi kedua 69%, di posisi ketiga ada ADA, Cardano, dan Binance, BNB gitu ya, 3 dan 4. Dan terakhir itu ada juga XRP juga masih lumayan, kita bisa lihat 1 in 4 investor hold XRP juga, atau Ripple dan USDT ya, stablecoin seperti itu ya. Dan berita yang menarik juga adalah Dogecoin. Nah ini Watford FC. Jadi Watford FC adalah salah satu klub sepak bola Inggris gitu ya, dan dia bermain ya di Liga Inggris. Kalian tahu lah Liga Inggris yang kayak ada Manchester United, ada Liverpool, ada Chelsea, ada Manchester City, pokoknya top-top lah seperti itu. Dan dia bilang dia ada sponsor Dogecoin juga, dan ini sponsornya hampir $1 juta. Walaupun kalau menurut saya ini nggak begitu kelihatan sih kalau kalian lihat dari nah ini nih, kalian bisa lihat dari gambarnya sendiri kayak Dogecoinnya kayak kamuflase juga di dalam jersey-nya juga gitu ya, karena sama-sama warna kuning. Tapi ini mungkin home-nya dan away-nya kan nanti kan ada beda warna juga ya. Tapi ya menarik lah, jadi orang-orang yang nggak kenal Dogecoin mungkin lihat, wah ini apa nih, ada coin Doge, ada coin Shiba Inu, kayak mirip ada anjing gitu ya di bajunya. Jadi mungkin orang-orang tertarik juga untuk ke cryptocurrency seperti itu. Dan ini untuk season tahun ini ya, 2021 dan 2022 gitu. Nah, kita masuk langsung ke dalam teknikalnya. Jadi kalian banyak yang nanya nih, akhirnya gimana nih weekly closingnya, karena kan kita lihat ada potensi untuk dead cat bounce di mana dari atas ini ke bawah ada dead cat bounce-nya ya, kita naik ke retracement of about 50%, lalu ada further downside gitu ya, ada penurunan lagi. Nah,
kita lihat untuk weekly closing sekarang, ini sebenarnya tipis juga sih. Kalian bisa lihat sendiri ya, 0,5-nya itu di sekitar 46.800. Dan kita closingnya itu di 46.900 gitu ya. Jadi kita nggak usah ignore yang jangan dilihatin yang candle merah ini dulu. Kita lihat yang candle ini, yang warna hijau sekarang. Karena ini yang terakhir kali kita closing dan baru kita closing juga sih. Karena candle merah bisa kalian lihat ini masih sekitar 6 jam 10 hari 6 hari 10 jam lagi gitu ya, kebalik. Nah, untuk ini closingnya di atas. Jadi sebenarnya ya adalah salah satu konfirmasi juga sih bahwa kita mungkin akan kembali further upside. Tapi ya seperti yang kita udah saya bilang juga bahwa memang mungkin kita akan mengalami satu koreksi juga sih. Jadi koreksi normal karena kita udah naiknya cukup signifikan kan, bisa kita lihat sendiri. Jadi cukup signifikan. Jadi kalau kita mengalami koreksi di 1 minggu warna merah sendiri, bukan untuk kita jatuh lagi, tapi untuk memperlambat dulu situasinya gitu ya. Jadi ini akan menjadi lebih sehat sebenarnya seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam time frame daily. Kita lihat pergerakan marketnya, pergerakan Bitcoin sih ya. Nah, ini saya ada ambil juga nih dari Fibonacci trend based retracement ya. Jadi ini dari bawah sini ke swingnya, lalu harusnya ke sini nih, ke sebelah sini. Jadi di bawahnya, di base-nya, tapi kita tarik ke ujung. Kenapa? Karena kita mau lihat nih di berapa nih kira-kira dia punya support gitu ya. Sebenarnya kita cocokin dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kalau bisa kita lihat seperti ini juga, bahwa kita bisa lihat bahwa dia ada rejection juga di sekitar level 0,786. Bisa kita lihat ini kayak mereka mau berhasil menembus tapi nggak berhasil menembus terus nih. Di sini ada kayak rejection, dan rejection. Nah, akhirnya kita turun. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini dan sekarang lagi turun pun, expect memang kita harus bisa berekspektasi ada support. Jadi ada beberapa level support yang bisa saya kasih lihat ke kalian. Yang pertama itu di level 0,618. Yaitu di sekitar berapa nih, 45.500 yang sebelumnya juga menjadi supportnya juga waktu Bitcoin turun. Jadi kalau misalnya Bitcoin turun, semoga di sini tertahan. Tapi kalau nggak bisa tertahan pun, di level 44.000 pun juga akan bisa menjadi level support juga gitu ya di sini. Jadi sebenarnya masih banyak sekali karena kita sudah breakthrough a lot of resistance juga. Jadi kita break resistance dan sekarang kita sudah break, itu akan menjadi supportnya, kan kebalikannya gitu ya. Dan ini juga sebenarnya kita bisa tarik lagi add satu kali lagi, yaitu di level 0,382 nih. Nah, ini pas juga di sekitar garis 42.000 ya. Jadi kita ada 42.000 yaitu previous high-nya dia juga di sini. Jadi hopefully ini adalah yang terakhir sih menurut saya. Jadi dia jangan sampai di bawah level ini. Jadi jangan turun di bawah level kita punya previous stop juga di sini gitu ya. Jadi kalau bisa kita turun di sini masih nggak apa-apa. Seperti itu kira-kira target kita untuk penurunan Bitcoin untuk level supportnya sendiri. Walaupun secara short term sendiri saya lihat kita masih bisa naik, walaupun ini kayak sedikit bisa dibilang bearish dulu, koreksi normal gitu ya. Tapi kita tetap memiliki target, yaitu target kita itu di sekitar 48.800. Tapi ini Bitcoin belum sampai kena. Kenapa target kita di 48.000? Saya kasih lihat juga, mungkin ini sedikit refreshment. Yaitu kita pernah bilang Bitcoin ini membentuk mana nih? Jadi nih broadening bottom. Jadi pattern pertama adalah broadening bottom. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi makin lama makin besar gitu ya. Dan ini kita taruh target. Ada 2 target sebenarnya, tapi kita ambil target yang kecil aja dulu. Nah, di sini target kecilnya gitu ya. Dan dari target kecil ini kita bisa lihat pada saat dia breakout. Nah, pada saat dia breakout, ini ke daerah mana? Ke daerah 48.500 gitu ya. Makanya kita taruh garis di 48.500 untuk target kita. Mungkin minggu ini kita bisa kena ya, setelah kita koreksi kita naik lagi ke atas. Nah, kedua, bukan hanya itu juga, kita ada falling wedge pattern juga. Nah, falling wedge pattern hampir sama juga, kita kasih target juga pada saat dia breakout. Kita ambil dari sininya, dari paling atasnya. Nah, di sini pada saat dia breakout. Nah, ini juga ke daerah mana? Terapin dulu. Nah, ini ke daerah 48.500 juga. Jadi hampir sama, kedua pattern itu masuk ke dalam kita ke 48.500. Jadi hopefully kita bisa tes lagi sih. Karena menurut saya juga memang kita sedikit kecepatan. Jadi terlalu cepat kita naiknya juga. Jadi kalau kita mengalami koreksi dulu untuk menjemput orang-orang, mungkin orang-orang dapat confidence juga. Karena banyak yang udah take profit juga sih. Jadi tetap aja. Mungkin kalian bisa take profit dulu sebelum kita nanti turun ke bawah. Nanti kita bisa serok lagi di bawah. Kalau misalnya kalian buat yang trading gitu ya. Kalau buat investasi ya nggak usah dipedulin. Untuk short term target juga kita merem aja juga nggak apa-apa. Karena kita tahu kedepannya bullish banget untuk cryptocurrency juga gitu ya. Dan ini adalah level-level support
target kita juga. Dan resistannya masih di berapa? Di ini 47.700. Jadi kalau misalnya kita break resisten ini, target ini pasti kena sih harusnya 48.500, lalu bahkan kita bisa nyentuh 50.000. Wah, kalau Bitcoin ke 50.000 benar-benar cepet sih dalam 1 bulan gitu ya. Itu aja sih video untuk update soal Bitcoin. Mungkin nanti besok kita bisa update soal beberapa altcoin juga. Mungkin kalian mau tahu yang signal-signal untuk diserok dan lain-lain. Kita bahas di video selanjutnya. And jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.